Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para pemirsa ma'asyiras syaimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini dan pada sore ini kita dapat bertatap muka sekalipun jarak jauh, namun kita tetap bisa melaksanakan aktivitas ibadah khususnya di bulan Ramadan ini. Ma'asyiras shaimin rahimakumullah. Tema yang perlu kami sampaikan pada saat ini adalah puasa mengupgrade akidah dan ibadah. Jadi kalau kita sudah memaklumi makna puasa, bahwa puasa pengertiannya yang kita maklumi bersama adalah menahan dari makan, minum, dan kumpul suami istri pada siang hari dengan niat dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun menurut syariat Islam itu puasa secara fisik, dan yang secara batin dan membawa kesempurnaan puasa itu adalah kita tidak terjatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah dan tidak melakukan sesuatu yang diharamkan. Itu yang membawa kesempurnaan puasa kita. Nah, kaitannya dengan puasa ini mengupgrade akidah kita, maka tentunya puasa ini yang kita yakini. Nah, tentunya bagi orang yang beriman, yang berakidah Islamiyah, yang bisa menerima dan taat melaksanakan perintah-perintah Allah dengan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 ini, maka bagi orang yang beriman yang mendapat undangan dari Allah akan melaksanakan dengan penuh keikhlasan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang sudah kita maklumi bersama, tujuan Allah itu agar kita orang-orang yang berpuasa, orang beriman, mendapatkan gelar muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa kepada Allah, semakin meningkatkan ketaatannya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Begitu pula kita kalau kaitannya dengan akidah Islamiyah yang ada pada diri kita masing-masing, dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bahwa Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, ini bagi orang yang berakidah Islamiyah, yakin sepenuhnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu dikendalikan oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyu yuha. Jadi Rasulullah itu tidak sekedar berbicara, tapi pembicaraannya itu mengandung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiras shaimin rahimakumullah. Itu yang dibuktikan oleh orang yang beriman, bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah dari Al-Quran kita yakin sepenuhnya, seperti yang ada dalam surat Al-Baqarah, baik yang 108 ayat 183, ayat 184 sampai ke ayat 185. Ayat ini yang populer dalam bulan Ramadan disampaikan dan diyakini sepenuhnya oleh orang-orang yang beriman, karena memang sangat terkait semuanya dengan rukun iman yang sudah ada pada diri orang-orang yang beriman. Al-iman an tu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, juga beriman, wa kutubihi, kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasul Allah, wa bil qadri khairihi asyari, dan juga kepada qada dan qadar Allah. Jadi orang yang beriman, apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah, yakin sepenuhnya. Kalau kaitannya dengan ibadah, maka ibadah orang yang beriman di dalam bulan puasa ini meningkat, kedekatan kepada Allah tentunya meningkat. Yang ini akan dibawa oleh orang yang beriman kepada 11 bulan yang akan datang. Jadi ini memang bekal, karena sudah terbiasa, dan ini di-upgrade dalam bulan Ramadan. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman ini akan membuahkan, semakin siap menghadapi 11 bulan yang akan datang. Ma'asyiras shaimin rahimakumullah. Begitu pula nantinya akan dilanjutkan pada 10 hari yang terakhir dengan i'tikaf. Itu semakin fokus tatarrub ilallah, dan ini masih jarang dilakukan oleh orang yang beriman. Hanya orang-orang tertentu yang memang berniat ikhlas karena Allah dan menyempatkan waktunya. Oleh karena itu, i'tikaf ini suatu hal yang mampu mendekatkan diri kepada Allah, lebih meningkatkan semua ibadah, menyempurnakan puasa itu. Kalau berada dalam masjid 10 hari, bayangkan dengan yang keluar rumah banyak kegiatan, itu memang berbeda. Oleh karena itu, agar puasa ini sempurna,
maka fokus 10 hari ini suatu hal yang istimewa apabila mampu mengamalkan, mampu melakukan 10 hari berada dalam masjid yang isinya ibadah, berzikir kepada Allah, banyak istighfar, juga banyak membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah sunnah yang lain. 10 hari apabila fokus di dalam masjid, maka juga tidak terganggu oleh alat apapun, oleh lingkungan maupun hal-hal yang mengganggu lainnya. Memang beda dengan yang tidak iktikaf. Yang tidak iktikaf, kita sadari banyak gangguan yang mungkin. Dengan gangguan itu banyak yang tidak mampu dengan gangguan. Maka solusinya memang untuk menyempurnakan puasa Ramadan adalah iktikaf, yang istilah berdiam diri di masjid. Tentunya tidak berdiam 1000 bahasa, tentunya lebih banyak aktivitas ibadah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiras shaimin rahimakumullah, mudah-mudahan ibadah kita semakin meningkat dan semakin sempurna dari hari ke hari, karena memang gangguan tantangan yang harus kita hadapi dengan penuh kesabaran, mampu menahan diri dari segala godaan. Itulah orang-orang yang beriman yang nantinya akan meraih gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua mampu menggapai gelar tersebut, yaitu muttaqin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.